Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi thayyibah, dan amal-amal yang diterima oleh-Mu. Baik. Sebelum kita memulai ulangan pada hari ini, waktunya cuma 30 menit. Sebelumnya kita akan sedikit belajar tentang alamatut tarkim. Alamatut tarkim. Kita mulai pelajaran halaman 30, halaman 20. Kita ulang. Halaman 20. Halaman 20. Di Arabiyah Baina Yadaik. Semuanya facecam-nya diaktifkan, tolong diaktifkan facecam-nya. Kita belajar sedikit tentang alamatut tarqim. Alamatut tarqim. Halaman 20. Halaman 21 tulisan 20. Halaman 20 Kitab Arabiyah Baina Yadaik jilid kedua. Halaman 20. Kalau setengah 10 pada yana lah. Setengah 12. Alamatut tarqim. Apa itu alamat tarqim? Alamat tarqim adalah secara istilah ini alamat, ini tanda-tanda. Tarqim itu penomoran atau perumusan. Alamatut tarqim artinya secara istilah ungkapan tentang tanda-tanda tertentu yang diletakkan ketika melakukan penulisan atau perkataan. Penulisan atau perkataan dengan tujuan menentukan tempat, menjelaskan maksud bentuk penekanan ketika membaca. Catatlah, dicatat. Alamatut tarqim itu artinya ungkapan tentang tanda-tanda, misalkan tanda-tanda seperti titik atau koma atau tanda tanya atau juga tanda untuk kita takjub. Tanda kita takjub kepada sesuatu. Jadi ungkapan tentang tanda-tanda tertentu yang diletakkan ketika melakukan penulisan atau perkataan dengan tujuan menentukan tempat-tempat. Misal
Menentukan tempat itu misalkan titik. Misalkan akhadtul kitab. Akhadtul kitab. Nah, titik ini di mana letaknya? Koma misalkan di mana letaknya? Tanda tanya, terus kalimat takjub di mana letaknya? Nah, menentukan tempat itu maksudnya. Kemudian menjelaskan maksud. Maksud dari titik itu apa? Fungsinya apa? Kemudian tanda tanya itu apa fungsinya? Tanda seru itu buat apa? Kemudian dan bentuk penekanan ketika membaca. Misalkan syaribtal laban. Nah, itu ditekankan di akhirnya. Syaribtal laban, apakah kamu telah minum susu? Kemudian misalkan takjub, ya laha min mandarah kabirah jamilah. Betapa bagusnya pemandangan ini dan betapa besarnya. Jadi setiap kalimat itu ada penekanan-penekanan supaya apa? Supaya pembaca atau pendengar itu paham akan maksud konteks kalimat tersebut. Jadi alamatut tarkim itu adalah ungkapan tentang tanda-tanda titik, koma atau tanda 2.2, kemudian atau tanda garis dan macam-macam tertentu yang diletakkan ketika melakukan penulisan kitab atau perkataan kita, ditekankan atau tidak. Kemudian dengan tujuan menentukan tempat, koma di mana tempatnya, titik di mana tempatnya, kemudian alamatul istifham atau tanda tanya di mana tempatnya, kemudian alamatul ta'ajjub di mana tempatnya, kemudian menjelaskan maksud, tujuannya apa, tanda tanya buat apa tujuannya, kemudian tanda seru buat apa, kemudian dan bentuk penekanan ketika membaca. Ketika membaca itu nadanya tinggi kah, rendah kah, atau sedang datar aja. Misalkan akhadtul kitab, ya Ustadz akhadtul kitab. Kemudian misalkan menanya, ya tulab, limadza ta'akhkharta fis shalah. Nah, di akhir kan ada tanda penekanan yang lebih tinggi. Limadza ta'akhkharta fis shalah. Kenapa kamu telat melakukan sholat? Jadi alamat tarkim itu bisa untuk menjelaskan maksud, mengetahui tempatnya di mana diletakkan, kemudian buat penekanan-penekanan pada suatu kalimat atau percakapan. Pahamlah? Ini sudah dicatat? Sudah? Kelihatanlah? Tulisannya kelihatanlah? Jadi alamat tarkim itu diletakkan di mana saja. Misalkan tanda ini diletakkan di mana. Kemudian cara penulisannya gimana? Sambung kah? Enggak kah? Atau dipisah jauh kah? Kemudian nadanya bagaimana pengucapannya? Seperti itu. Sudah? Mukhlas Karib sudah dicatat? Pahamlah? Apa itu alamatul tarkim maksudnya? Taib. Taib. Seperti yang dibahas Indonesia, titik itu apa fungsinya, koma apa fungsinya, kemudian tanda seru apa fungsinya. Taiblah. Ustaz tunggu sebentar lagi, masih ada yang nyatat. Kita hari ini sedikit nanti setelahnya ujian harian. Siapa yang najah, yang berhasil, bagus nilainya, ujian setelahnya tidak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi misalkan di bawah 6 itu otomatis diulang. Tapi yang 10 dapat 10 atau dapat 9 itu tidak usah lagi ngulang. Adapun dapat 8 dan 7 itu terserah mau ngulang apa enggak. Adapun di bawah 6 itu wajib ngulang. Sayyid, nyatatlah. Sayyid Hasan, sudah dicatat. Rafif, sudah. Campur.
Campur, nyaman aja, enak, soalnya gampang. Insya Allah antum bisa kok. Setelahnya nuqtoh. Yang pertama tuh nuqtoh. Lihat. An-nuqtoh atau titik. Bahasa Indonesia titik. 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 Itu nuqtoh itu terletak pada akhir kalimat. Letaknya di mana? Letaknya di akhir kalimat. Di akhir kalimat yang sempurna. Di akhir kalimat yang sempurna dan tidak mengandung makna takjub. Makna takjub atau pertanyaan. Jadi an-nuqtoh itu terletak di akhir kalimat. Kalimat yang sempurna. Misal akhadtu. Ini tidak bisa dikasih nuqtoh. Kenapa? Kalimatnya tidak sempurna. Saya ngambil. Ngambil apa maksudnya? Saya mengambil. Misalkan juga saya adrusu, saya belajar. Ini tidak bisa di belakang dikasih titik. Kenapa? Karena letaknya di akhir kalimat yang sempurna. Misalkan sempurnanya apa? Akhadtu, saya mengambil misalkan as-samak. Akhadtu samak minan nahar atau minal bahar. Saya mengambil ikan di laut. Ini dikasih titik. Kenapa dikasih titik? Karena kalimatnya sempurna. Sempurna maksudnya, sempurna maknanya. Ini fi'il, fa'il, di dalamnya ada, di sini ada maf'ul bih, di sini jar, ini majrurnya. Jadi kalimatnya sempurna. Atau misalkan akhadtu samak, kasih titik. Bisa, karena kalimatnya sempurna dan dapat dipahami. Misalkan adrusu al-fiqha, saya belajar fikih. Misalkan saya belajar fikih, ini boleh dikasih titik. Dan peletakan titik itu harus langsung dengan kalimat sebelumnya. Peletakan titik dalam bahasa Arab itu harus langsung dalam kalimat sebelumnya. Tidak bisa seperti ini, misalkan adrusu al-lughah. Saya belajar bahasa. Titiknya di sini. Ini salah. Yang benar titiknya langsung setelah kalimat. Dalam bahasa Arab penulisan titik itu langsung bersambung kepada kalimat. Setelah kalimat langsung titik, tidak ada jeda seperti ini. Nah, ini ada jeda. Ini salah. Atau misalkan tadi akhadtu, kasih titik di sini akhadtu. Ini salah. Karena di akhir kalimat yang sempurna dan tidak mengandung makna takjub dan pertanyaan. Misal takjub. Misalkan ya laha min faslin nadhib. Betapa bagusnya kelas yang bersih. Dia takjub, betapa bagusnya kelas yang bersih. Tentu kemudian antum sekalian kasih titik. Ini salah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengandung makna takjub. Kalau makna takjub dikasih tanda seru. Ini yang benar. Tapi misalkan antum kasih tanda titik di dalam penulisan ini, misalkan ya laha min faslin nadhib,
Antum kasih misalkan tanda titik. Ini salah. Tandanya seperti ini. Tanda seru. Kalau di bahasa Indonesia itu tanda seru. Alamatul ta'ajub atau alamatul ta'ajub dibilang. Tanda takjub akan sesuatu ini tandanya. Tapi kalau misalkan kita kasih titik dalam suatu kalimat bahasa Arab seperti ini salah. Nah, kemudian tidak mengandung makna takjub lah. Ini makna takjub ini. Atau pertanyaan, misal hal dhahabta ila tabib apakah kamu telah pergi ke dokter? Antum kasih tanda titik. Salah. Yang benar apa? Dikasih alamatul istifham. Alamatul istifham. Jadi nuqtah itu letaknya di akhir kalimat yang sempurna dan tidak mengandung makna takjub dan juga makna pertanyaan. Pahamlah? Lanjut. Ada yang kurang paham kah? Ada yang kurang paham? Fabian pahamlah? Fabian. Belum. Jadi kalimat titik, nuqtah itu artinya titik, tanda titik itu letaknya di akhir kalimat yang sempurna. Sempurna itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek kan misalkan. Misalkan kalau di bahasa Arab ada fi'il, fa'il atau isim, mubtada, khobar. Misalkan ini akhadtu misalkan. Akhadtu. Saya telah mengambil. Ini maknanya belum jelas. Jadi tidak bisa dikasih titik. Saya telah mengambil atau misalkan saya akaltu. Saya makan. Ini belum jelas. Masih apa makan apa? Misalkan akaltu samak. Nah, kalau ada objeknya atau maf'ul bihnya, maka boleh dikasih titik. Misalkan akaltu aja dikasih titik, itu salah. Ini yang pertama maksud dari kalimat yang sempurna. Kemudian tidak mengandung makna takjub. Makna takjub tuh misalkan, waduh betapa bagusnya kelas yang bersih ini. Kan kalau takjub, seseorang Masya Allah bagus sekali kelas itu. Antum kasih tanda titik di akhir kalimat bahasa Arabnya, maka itu salah. Yang benar dikasih tanda seru. Nah, tidak mengandung makna takjub. Kemudian tidak mengandung pula makna pertanyaan. Misalkan hal dhahabta ila tabib, antum kasih tanda terakhirnya titik, tanda titik atau tanda nuqtah, maka itu salah. Yang benar apa? Dikasih alamatul istifham, tanda tanya. Situ Fabian paham? Fabian. Lanjut. Yang kedua alamatul istifham. Ini sudah dicatat lah. Sudah. Langsunglah. Alamatul istifham yang kedua. Yang kedua, alamatul istifham. Alamatul istifham. Nah, alamatul istifham itu apa? Ya tadi, tanda tanya. Nah, alamatul istifham, tanda tanya. Letaknya gimana? Letaknya setelah pernyataan pertanyaan. Setelah pernyataan pertanyaan.
setelah pernyataan pertanyaan. Alamatul istifham atau tanda tanya. Tanda tanyanya bukan kayak ginilah. Ini salah. Kalau bahasa Arab dari sebelah kanan. Jadi tanda tanyanya seperti ini. Nah, ini yang benar. Ini salah. Jadi menulis tanda tanya itu arah kanan, bukan arah kiri. Cara penulisannya seperti ini. Kemudian di mana letak alamatul istifham? Alamatul istifham itu letaknya di setelah pernyataan pertanyaan, setelah kalimat pertanyaan. Misal, akalta ruz, apakah kamu telah makan nasi? Dikasih tanda tanya. Misalkan antum kasih tanda titik. Ini salah. Kenapa salah? Karena kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan atau pernyataan pertanyaan. Misalkan antum kasih akal taruz, antum kasih tanda seru atau alamatut ta'ajjub, tanda takjub, itu juga salah. Karena ini kalimat pertanyaan. Maka letaknya itu adalah setelah kalimat. Setelah kalimat langsung nyambung. Akal taruzza langsung nyambung. Kalau seperti ini jarak, maka dalam penulisannya ini salah. Paham tum? Gampang nih. Paham? Zaidan, pahamlah? Baik. Lanjut. Bentar lagi. Fasilah. Gampang kok ini. Kemudian yang ketiga, al-fasilah. Al-fasilah atau dalam bahasa Indonesianya koma, tanda koma. Nah, tanda komanya seperti inilah, bukan kayak gini, kebalik, salah. Yang benar ke arah kanan, komanya ke arah kanan, bukan ke arah kiri dalam penulisan. Seperti itu. Kemudian letaknya di mana aja, Ustaz? Letaknya yang pertama, ini al-fasilah ini banyak, letaknya banyak disebutkan oleh pengarang, akan tetapi Ustadz sebutkan cuma 3 di sini biar mencingkat waktu. Yang pertama itu antara macam-macam pada sesuatu hal. Atau pembagiannya. Macam-macam letaknya antara macam-macam pada suatu hal atau pembagiannya. Misal al-insanu, kemudian fasilah atau koma, komanya langsung setelah kalimat, bukan di sini. Ini salah. Penulisannya mulasiqah bi kalimah qablaha. Jadi langsung nempel kalimat setelahnya seperti ini, komanya tak. Nah, kemudian al-insan, al-hayawan, an-nabat. An-nabat. Nah, ini antara macam-macam pada suatu hal atau pembagian. Ini pembagian misalkan ada manusia, koma, langsung nyambung. Hewan, koma, langsung nyambung. An-nabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi letaknya al-fasilah atau koma itu di antara suatu hal atau pembagian tentang suatu hal tersebut. Kemudian yang kedua setelah labzul munada. Memang sudah dibahas kan labzul munada. Ba'da
Apa bahasa Arab? Oke, bahasa setelah lapas al-munada. Sudah, Ustaz? Sudah. Setelah lapas al-munada. Contoh, setelah lapas al-munada misalkan ya Ahmadu idhab ilal masjid. Nah, tanda koma atau al-fasilah terletak setelah lafaz al-munada. Ini lafaz al-munada, lafaz panggilan, kalimat panggilan. Setelah kalimat panggilan maka diletakkan tanda koma. Misalkan ya Ahmadu, koma langsung idhab ilal masjidi. Pahamlah? Ada yang bertanya kah? Ada yang ditanyakan? Khalid Al-Bahri, Takang. Faris, paham Faris? Taib. Ustadz langsung aja ke ujian, soalnya waktunya udah mepet. Jadi untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan Ustadz sambung. Soal pertama. Terserah di buku di mana, terserah. Nanti dipoto atau antum tulis atau langsung chat Ustadz. Langsung di chat Ustadz pakai bahasa Arab, tulis langsung jawabannya bisa. Atau dipoto di kertas, dipoto, kirim. Nomornya tadi sudah dikasih tahu sama Mas Irsyad di laman. Situlah. Ustaz. Ya. Selesai satu soal langsung kirim Ustaz. Udahlah, Ustaz cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.